Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilman Afan. Saya Talita Felicia Anggraini. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan memahami kebudayaan Islam. Pengertian. Menurut bahasa, kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, budaya yang merupakan bentuk jamak dari kata budi. Kata budi berasal dari budi dan akal. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kebudayaan sebagai hasil kegiatan dan penciptaan batil akan akal budaya manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Secara umum, budaya atau kebudayaan merupakan cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh bersama serta diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Budaya Islam memiliki arti hasil olah akal, budi, cipta, rasa, karsa, dan karya manusia berlandaskan pada nilai-nilai tauhid. Sejarah penyebaran kebudayaan Islam. Penyebaran kebudayaan Islam dimulai dengan datangnya Islam di Indonesia. Menurut Ahmad Mansur Surya Negara, ada 3 teori besar yang masuk ke Islam ke Indonesia. Yang pertama adalah teori Gujarat. Islam dipercaya datang dari wilayah Gujarat, India, melalui peran para pedagang India Muslim pada sekitar abad ke-13 Masehi. Saudagar dari Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah barat di Indonesia. Setelah itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Selain itu, teori ini juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai Malik As-Soleh pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh S. Hurgronje dan J. Pinjapel. Teori ini dicetuskan oleh G.W.J. Drewes dan dikembangkan oleh Snow Hurgronje dan kawan-kawannya. Teori India atau teori Gujarat ini juga diyakini oleh sejarawan Indonesia Sucipto Wirjosuprato pada soal awal mula masuknya Islam di Indonesia adalah melalui India atau Gujarat. Yang kedua ada teori Mekah atau Arab. Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Teori ini didukung oleh J.C. Van Leur hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Menurut Buya Hamka, Islam sudah menyebar di Nusantara sejak abad 7 Masehi. Hamka dan dalam bukunya berjudul Sejarah Umat Islam pada tahun 1997 menjelaskan salah satu bukti yang menunjukkan Islam masuk ke Nusantara dari orang-orang Arab. Teori dan bukti yang dipaparkan Hamka tersebut didukung oleh T.W. Arnold yang menyatakan kaum saudagar dari Arab cukup dominan dalam aktivitas perdagangan ke wilayah Nusantara. Yang ketiga ada teori Persia. Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Teori ini didukung oleh Husain Jajan Diningrat dan Umar Amir Hussein. Abdurrahman Misno dalam Reception Through Selection Modification Antropologi Hukum Islam di Indonesia pada tahun 2016 menuliskan Jajaningrat berpendapat bahwa tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia memiliki persamaan dengan Persia. Salah satu contohnya adalah seni kaligrafi yang terpahat pada batu nisan bercorak Islam di Nusantara. Ada pula budaya tabot di Bengkulu dan tabuik di Sumatera Barat yang serupa dengan ritual di Persia setiap tanggal 10 Muharram. Selanjutnya ada nilai-nilai Islam dalam kebudayaan Islam. Nilai-nilai ajaran Islam bersifat universal, sehingga sangat mungkin apa yang dicontohkan Nabi dalam hal muamalah selain mengandung nilai-nilai ajaran Islam juga dipengaruhi oleh unsur-unsur budaya lokal. Contohnya dalam hal berpakaian dan makanan, dalam perkembangan dakwah Islam di Indonesia melalui bahasa dan budaya, sebagaimana dilakukan oleh para wali songo di tanah Jawa. Prinsip. Dalam kebudayaan Islam ada prinsip-prinsip yang harus diikuti, yaitu yang pertama ada menghormati akal. Agama Islam menghormati akal manusia, meletakkan akal pada tempat yang terhormat. Menyuruh manusia mempergunakan akal itu untuk memeriksa dan memikirkan keadaan sebagaimana dijelaskan pada Quran surat An-Nahl ayat 12 yang artinya, dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Dan bintang-bintang itu ditundukkan untukmu dengan perintahnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berakal.
Yang kedua, ada motivasi untuk menuntut dan mengembangkan ilmu. Islam mewajibkan seluruh umatnya untuk menuntut ilmu, karena dengan menuntut ilmu manusia bisa meningkatkan kemampuan dirinya. Dan dengan menuntut ilmu pula, seseorang dapat mengetahui hal-hal yang sebelumnya tidak diketahui. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang ketiga, tidak membuat kerusakan. Dilarang untuk seorang muslim untuk membuat kerusakan, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Sebagaimana dijelaskan pada Quran surat Al-Qasas ayat 77, yang berarti janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Yang keempat, mengikuti tauhid dan syariat Islam. Segala sesuatu yang berkembang di dalam kebudayaan Islam haruslah sesuai dengan tauhid dan syariat Islam, sehingga tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam. Selanjutnya, menghindari taklid buta. Dilarang seorang muslim untuk mengikuti atau meniru sesuatu tanpa memperhatikan dalil yang ada pada Al-Quran dan hadis, karena sikap taklid buta dapat menyebabkan kemunduran dan kerusakan terhadap umat Islam. Ciri-ciri. Terdapat dua ciri-ciri dari kebudayaan Islam, yaitu yang pertama berdasarkan tauhid, karena tauhid merupakan prinsip pokok dari ajaran Islam, dan yang kedua terdapat manfaat dan kebaikan dalamnya. Kebudayaan Islam haruslah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan umat. Sebab ajaran Islam merupakan rahmatan lil alamin, rahmat atau berkah bagi semesta alam. Karakteristik. Selain ciri-ciri kebudayaan memiliki karakteristik, sebagaimana menurut Yusuf Kodakowi bahwa terdapat 9 karakteristik dari kebudayaan Islam, yaitu Rabbaniyah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, Ahlakiyah memiliki sifat-sifat terpuji, Insaniyah berkonsep persaudaraan, Alamiyah bersifat terbuka, Tasamuh memiliki sifat saling menghargai satu sama lain, Tanawu bermacam-macam atau beragam, Wasahiyah bersifat adil, Takamul bersifat terpadu, bangga terhadap diri sendiri. Yang terakhir ada masjid sebagai pusat peradaban Islam. Masjid biasanya dipahami oleh sebagian besar masyarakat merupakan rumah ibadah, terutama untuk sholat. Padahal sebenarnya masjid memiliki fungsi yang demikian luas daripada sekedar untuk sholat. Masjid pada awal berdirinya belum berpindah dari fungsi yang utama yaitu untuk melakukan sholat. Namun perlu diketahui bahwa masjid pada zaman Rasulullah SAW dimanfaatkan sebagai pusat peradaban dan kebudayaan Islam. Yang kedua, masjid merupakan ajang untuk mengumumkan hal-hal penting terutama berkaitan dengan hidup dan kehidupan umat Islam. Persoalan suka dan duka, peristiwa yang terjadi di sekitar masjid diberitahukan kepada masyarakat melalui masjid. Masjid juga berfungsi dalam hal pendidikan dan penerangan untuk masyarakat serta merupakan tempat belajar bagi semua orang yang akan belajar dan mendalami agama. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.